Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kembali kita bertemu dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kali ini kita akan pelajari Al-Quran Hadis, Quran Surah Al-Humazah, arti kata, arti per kalimat. Yang kemarin tentunya kita sudah pelajari bersama tentang menerjemahkan surah Al-Humazah. Di dalam arti kalimat ini ada beberapa yang akan kita pelajari. Sebelumnya mari bersama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبارأنا من كل دين يخالف دين الإسلام ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما زكيا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baik, kita awali ya dengan arti per kalimat. Ada kata wailun, ya wailun. Ya, wailun artinya celakalah. Humazah artinya pengumpat, lumazah artinya pencela, jamaah artinya mengumpulkan, malan harta, wa'addadah menghitung-hitungnya. Yahsabu dia mengira, akhladah mengekalkannya, layumbadanna dilemparkan, al-hutamah neraka hutamah, narun artinya api, al-muqadah dinyalakan, tatali'u membakar, al-afidah hati, muqsadah ditutup rapat, amadin tiang-tiang, mumaddadah yang panjang. Nah, inilah isi kandungan dari surah Al-Humazah. Disimpulkan menjadi beberapa poin. Yang pertama, surah Al-Humazah itu adalah surah yang menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang suka mengumpat, kemudian ancaman bagi orang yang suka mengumpulkan harta dan menganggap hartanya akan dapat mengekalkannya di dunia. Nah, ancaman buat mereka yaitu pengumpat dan orang yang suka mengumpulkan hartanya adalah berupa azab atau siksaan Allah di dalam neraka yang namanya hutamah. Neraka hutamah itu neraka yang tertutup rapat dan api dinyalakan di dalamnya serta terdapat tiang-tiang yang panjang. Secara umum, surah Al-Humazah ini adalah surah yang ke-104 dari 114 surah. Di dalam Al-Quran ada 30 juz dan 114 surah. Nah, surah yang ke-104 itu adalah surah Al-Humazah. Tergolong surah Makkiyah. Dia tergolong surah Makkiyah, artinya surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ada 9 ayat. Kita sudah baca kemarin dan kalian juga sebagian dari teman-teman kalian sudah hafal di 9 ayat beserta artinya. Nah, letak dari surah Al-Humazah itu adalah setelah surah Al-Asr, sebelum surah Al-Fil, diturunkannya setelah surah Al-Qiyamah. Nama Al-Humazah diambil dari ayat 1, wailul likulli humazah. Nah, apa artinya humazah? Artinya pengumpat. Jadi dari ayat 1, humazah yang artinya pengumpat. Nah, anak-anak sekalian, isi kandungan surah Al-Humazah yakni Allah mengancam. Siapa yang diancam? Orang-orang yang suka mencela, orang yang suka mengumpat, orang yang suka mengumpulkan harta tetapi tidak mau menafkahkannya di jalan Allah. Ingat itu ya. Ini isi kandungannya, ya, isi kandungan dari surah Al-Humazah. Dijelaskan seorang pengumpat itu adalah seorang yang selalu menjelek-jelekan orang di belakangnya. Seorang yang suka mencela seseorang, yang selalu menjelek-jelekan orang lain, memaki, mencaci, bahkan menghina
Orang yang seperti itu selalu melihat keburukan orang lain, dia tidak sadar dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Peribahasa mengatakan semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Artinya apa? Orang yang hanya melihat keburukan orang lain, meskipun hanya kecil, tetapi kesalahan yang ada pada dirinya sendiri, dia tidak menyadarinya. Itulah pengumpat. Nah, di dalam surah Al-Humazah ada kalimat atau ayat yang berbunyi wailul likulli humazatil lumazah. Ayat kedua, alladzi jama'a malau wa'addadah, yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Siapa dia? Ya, maksudnya apa? Maksudnya orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya itu adalah orang yang kikir, pelit, bakhil. Bakhil itu jauh dari manusia. Orang yang bakhil itu jauh dari surga. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan neraka. Orang yang bakhil itu tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah. Nah ini ya. Nah, mereka menganggap bahwa hartanya adalah segala-galanya. Hartanya lah yang akan memelihara dirinya. Karena jiwanya telah terpukau oleh harta bendanya, menyebabkan ia lupa bahwa hidup ini akan mati, sehat ini akan sakit, kuat ini akan lemah. Nah, bagi mereka Allah siapkan neraka hutamah. Tadi ada kata-kata kikir, pelit, bakhil. Lawannya adalah dermawan, pemurah. Kebalikan dari kikir. Orang yang dermawan itu orang yang dekat dengan manusia, orang yang dekat dengan surga, orang yang dekat dengan Allah, jauh dari neraka. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian kita lihat sedikit asbabun nuzul. Asbabun nuzul, sebab turunnya surah Al-Humazah. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa Utsman dan Ibnu Umar berkata, masih segar terngiang di telinga kami bahwa ayat ini, yakni Quran surah Al-Humazah ayat 1 sampai ayat 2, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addadah. Nah, ayat ini turun berkenaan dengan Ubay bin Khalaf. Siapa itu Ubay bin Khalaf? Seorang tokoh Quraisy yang kaya raya, yang selalu mengejek dan menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kekayaannya. Inilah asbabun nuzulnya, berkaitan dengan seorang tokoh Quraisy yang kaya raya, yang selalu mengejek dan menghina Rasul dengan kekayaannya. Namanya siapa? Ubay bin Khalaf. Demikian anak-anakku sekalian, beberapa hal yang terkait dengan surah Al-Humazah, isi kandungannya dan asbabun nuzulnya. Kalian pelajari baik-baik, kemudian nanti akan saya berikan soal, kalian selesaikan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya, sehat selalu buat kalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.